Apalagi nanti kalian diajak gitu-gituan, atau bisa saja tamunya suka sama kalian. 30-60 per bulan. Hey yo guys, what's up, balik lagi di channel gue Upa. Oh yeah, di video kali ini gue bakalan ngomongin tentang masalah kabin steward, dari pekerjaannya, gajinya, dan situasinya kayak gimana. Buat kalian yang baru melihat channelnya Upa, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya. Kabin steward itu adalah orang yang membersihkan kamar tamu, atau bisa dibilang kalau di kapal Royal Caribbean biasanya dibilang stateroom attendant. Cabin steward ini dia itu mempunyai section masing-masing, dan masing-masing section itu ada beberapa kamar, ada jumlahnya 20, ada jumlahnya 19, ada jumlahnya 18, ada jumlahnya cuma 8 biji ya. Yang jumlahnya 8 biji itu adalah orang-orang yang memegang suite, love suite. Jadi mereka mendapatkan cuan yang lumayan gede karena mereka itu handle-nya tuh tamu-tamu yang berkelas. Di sini gue bakalan bahas tentang pekerjaannya, penghasilannya, dan situasinya kayak gimana sih ketika boarding day, port day, dan sea day. Menarik? Mari kita bahas. Untuk posisi cabin steward ada dua jenis ya. Ada dua jenis cabin steward, yaitu cabin steward yang menghandle tamu biasa, dan ada love attendant yang menghandle tamu suite, tamu yang berkelas, bisa dibilang kaya raya ya. Untuk di boarding day itu anak cabin steward itu mulainya itu sekitaran jam 7 ya, jam 7 atau setengah 7 lah. Mereka itu mulainya lebih awal ya guys, jadi kadang juga gue melihat mereka itu mulainya jam 6 pagi ya. Pokoknya mereka itu mulainya lebih awal, sekitaran jam 7 pagi ya, jam 7 atau jam 6 pagi, karena mereka itu harus bisa menyapa tamunya ketika tamunya itu pulang. Jadi kalau disapa kan kelihatan ramah. Kalau kalian tamunya tiba-tiba pergi gitu, kalian nggak nyapanya, jadi endingnya itu, ending liburan tamunya itu kan tidak wow gitu loh ya. Kalau kalian itu standby misalnya dan tamunya tiba-tiba pulang, kalian sapa, gimana liburannya, bagus nggak, menyenangkan nggak, jadi kalian tanyalah seperti itu ya. Jadi satu hari sebelumnya itu mereka sudah prepare red bag, green bag, dan plastiknya itu buat sampah biasanya, dan mereka itu biasanya naruh di depan kamar tamu. Jadi sudah ditaruh di handrailnya biasanya seperti itu. Dan cabin steward itu di boarding day itu mereka itu harus menyelesaikan semua kamar yang terisi dan harus dibersihkan, dari kamar mandi, kamarnya, setapannya. Jadi semuanya itu harus dibersihkan. Pastikan tidak ada yang komplain. Kalau ada yang komplain, pastinya kalian bakalan mendapatkan kertas. Jadi di boarding day itu sangat-sangat membuat anak stateroom attendant itu kerjanya itu seperti setan lah. Bisa dibilang seperti itu ya. Kalau kalian itu telat membersihkannya dan tiba-tiba tamunya sudah masuk, kan malu banget. Gue sebagai penumpang misalnya, tiba-tiba gue sudah masuk ke kapal dan tiba-tiba kamar yang gue huni atau kamar yang gue bakalan tidurin belum siap. Gue kan udah capek ngantre di luar, tiba-tiba kamarnya nggak siap, kan merasa kecewa. Jadi anak stateroom attendant itu harus kerja cepet. Jadi di boarding day itu kalau dibilang itu adalah pekerjaan yang paling sibuk untuk di bagian housekeeping ya. Jadi anak stateroom attendant itu hanya making bed dan membersihkan kamar mandinya saja, karena sudah ada pembantunya, yaitu housekeeping support. Jadi housekeeping support ini datangnya itu dari beberapa departemen, dari dapur, dari restoran, dari anak bar. Jadi ada beberapa anak yang melakukan housekeeping support dan mereka itu dibayar sebanyak $30. Jadi anak housekeeping support ini biasanya membersihkan 3 section, 3 stateroom attendant, biasanya 3 atau 4 lah. Dan mereka itu housekeeping support ini, mereka lah yang menstripping, dari linen, towelnya itu dibuang semua. Jadi anak stateroom attendant itu hanya making bed, membuat kamar mandi, dan vacuum. Pastikan semuanya bersih, tidak ada barang tertinggal dari tamu sebelumnya. Dan biasanya sih kalau anak stateroom itu keteteran, biasanya ada peran aktif dari deck runner atau linen runner. Kalau stateroomnya itu bagus, mampu ngasih si deck runner dan linen runner, maka bakalan dibantu. Tapi kalau stateroom attendantnya itu sedikit pelit, gimana mau dapat bantuan dari anak deck runner dan linen runner ya? Jujur saja gue bilangnya, karena gue lihat juga seperti itu ya. Kalau ada yang teriak, gue bilang lah terlalu pelit lah stateroom attendantnya ya, kelihatan keteteran kerjanya ya. Kalau bukan supervisor yang menyuruh gue ya, gue nggak bakalan bantu. Jadi seperti itu ya.
Karena di kapal pesiar itu ya, gue jujur aja bilang capek ya guys, capek, boarding day itu capek. Kalau kalian capek dan tiba-tiba kalian melakukan sesuatu hal yang menurut kalian itu lumayan nilainya tapi tidak dikasih, ya gimana perasaannya, kan nggak enak gitu ya. Biasanya sih dikasih, tapi ada yang ngasih lumayan, ada yang ngasih kecil, jadi syukuri saja. Jadi begitulah anak state room attendant ya secara umumnya di boarding day. Jadi mereka harus pinter-pinter bergaul sama deck runner, linen runner kalau ketika di boarding day itu keteteran. Jadi anak deck runner dan linen runner bakalan maju, menyerang dan membantunya kalau keteteran ya. Kalau tidak keteteran ya hajar saja, sikat. Jadi seperti itu biasanya anak state room attendant. Dan selesainya itu adalah jam 1 siang. Dan setelah itu anak state room attendant atau cabin steward bakalan mulai lagi jam 3 sama dengan deck runner jam 3. Dan pastinya ada guest drill ya. Kalau dulu sebelum corona itu kalau ada drill tamunya, jadi anak state room attendant itu hadirnya jam 3. Jadi menghadiri drill ya. Jadi semua anak state room attendant menghadiri pax drill. Jadi untuk memberitahu tamunya bahwa ada pelatihan keselamatan. Itu sebelum corona. Tapi setelah ada corona, di musim corona ini itu drillnya tuh serba online. Jadi tamunya itu harus menonton video-video lewat HP atau lewat TV, biasanya seperti itu ya yang gue tahu yang terakhir. Dan setelah mulai jam 3 setelah selesai drill, anak state room attendant itu harus mengecek tamu-tamu di setiap kamarnya. Pastikan di tamu itu sesuai dengan manifest yang mereka terima. Jadi anak state room attendant itu menerima manifest. Manifest itu istilahnya itu adalah kertas yang berisi nama-nama tamu di setiap kamar. Jadi misalnya kamar 1 ada 2 orang. Nah, kalau dicek ada 2 orang ya benar, dan namanya juga benar. Jadi anak state room attendant itu mengecek pastikan yang penghuni di kamar itu benar orangnya. Jadi seperti itu ya. Dan juga biasanya mereka itu tamu itu request sesuatu yang gue bilang sebelumnya, yaitu blanket ya, blanket atau pillow. Jadi anak state room attendant itu biasanya nelpon si deck runner dan deck runner bakalan membawanya. Dan di sana anak state room attendant harus benar-benar mengerti tentang request yang mereka minta, karena di satu deck itu biasanya ada 1 atau 2 deck runner. Biasanya kalau kapal besar ada 2 deck runner dalam satu deck, kalau kapal kecil ada 1. Jadi kalau requestnya itu sedikit agak lama datangnya, biasanya anak deck runner itu terlalu sibuk mengendal request. Dan biasanya sih deck runner ini ada halangan, water tedor, dan mereka itu harus nunggu dulu ya. Jadi harus mengertilah anak state room attendant tentang pekerjaan deck runnernya juga. Kalau terlalu lama ya biasanya state room attendant langsung turun ke bawah. Jadi untuk menghindari komplain, jadi harus saling mengerti antara deck runner dan state room attendant. Jadi saling mengerti ya. Kalau terlalu lama ya anak state room attendant harus kreatif. Setelah kalian mengendal request, semua tamu udah nyaman dan mereka sudah mendapatkan requestnya masing-masing. Kalau tidak ada request itu berarti ya aman-aman saja buat kalian. Dan biasanya itu kalian selesainya itu jam 9 atau jam 8 malam ya. Jam 9 ya, maksimal banget jam 9 atau jam 8 malam lah. Anak state room attendant itu udah selesai biasanya. Dan bagaimana untuk port day dan CD? Port day dan CD itu, kalau port day itu mereka mulai jam 8 pagi dan selesainya itu jam 1 siang untuk di port day. Dan untuk sorenya mulai jam 5 sore sampai jam 10 malam. Dan breaknya itu biasanya di pertengahan. Jadi tergantung kalian breaknya tuh mau jam berapa, terserah kalian ya. Dan untuk di paginya tuh jam 8 sampai jam 1. Dan sebelum kalian memulai itu biasanya ada line up, ada meeting antara semua state room attendant, deck runner, dan supervisor. Di sana kalian bakalan dikasih project apa saja untuk hari itu dan kalian harus mengerjakannya. Dan biasanya sih dikasih project ya membersihkan misalnya membersihkan karat-karatan yang ada di kamar mandi, membersihkan bedbug. Bedbug itu ya sejenis kutu atau kuman yang ada di, atau bakteri yang ada di kasur itu. Jadi harus dicek celah-celahnya tuh. Jadi begitulah projectnya biasanya, dan disuruh vacuum yang di bawah atau apalah itu ya, nanti tergantung nanti projectnya itu kayak apa. Setelah line up ya kalian bersihkan kamar tamu, biasalah pekerjaan anak cabin steward ya. Pastikan semua tamunya itu nyaman ya. Dan bagaimana kalau CD itu mulai jam 9 dan selesainya itu jam 2 siang, dan sorenya jam 5 sampai jam 10 sama ya, sorenya sama. Dan kalian harus membersihkan semua kamar tamu itu. Dan biasanya sebelum mulai jam 9 itu mereka itu line up biasa ya, port day, CD, line up, harus ada line up dan selalu dikasih project. Dan biasanya juga membersihkan balkoni ya. Jadi untuk membersihkan balkoni itu biasanya terjadi seminggu sekali
atau seminggu 2 kali biasanya. Nanti tergantung manajemen saja. Balkoni itu ya yang ada view-nya ya, yang ada view lautnya. Dan bagaimana untuk sorenya? Sorenya itu nggak perlu line up, kalian langsung kerja jam 5 sampai jam 10. Dan anak stay-at-home attendant itu sudah mempunyai troli masing-masing ya, ada amenitisnya, sabunnya sudah ada lengkap di sana lah, jadi satu. Dan vacuumnya juga punya satu ya, vacuum buat bersihin karpetnya itu semua stay-at-home attendant punya satu-satu. Jadi kalian harus bisa menjaga vacuum kalian itu dan troli kalian itu, pastikan bersih dan nyaman buat kalian ya, seperti itu ya untuk di put day, day dan boarding day. Dan bagaimana untuk masalah gajinya? Gajinya itu ya lumayan, menurut gue ya lumayan untuk jadi cabin steward itu, puluhan juta ya, puluhan juta. Itu tergantung juga dari posisi kapalnya itu di mana. Kalau posisinya kapalnya bagus misalnya di Amerika misalnya seperti itu ya tippingnya lumayan, dan tergantung tamu juga sih sebenarnya. Dan kalau di Asia kan tidak terlalu banyak lah, biasanya mereka dapat ya lumayan juga, tipping ya nggak terlalu tapi ya lumayan juga sih gajinya ya, puluhan juta kalau gue bilang puluhan juta. Dan gajinya itu setiap 2 minggu ya guys. Estimasi perkiraan gue antara 30 sampai 60 per bulan. Itu lumayan banget loh guys, lumayan banget 30 sampai 60 dalam 1 bulan kalau jadi cabin steward. Maka dari itu banyak dari anak cleaner, deck runner, dan laundry itu pengen jadi cabin steward, dan anak basuh juga pengen jadi steward. Jadi prosesnya itu ya kalian dari cleaner dulu, setelah itu basuh, setelah basuh kalian jadi cabin steward. Cuma 3 tingkatan saja kalian sudah bisa panen untuk masalah uang di kapal pesiar. Dan begitu aja untuk pekerjaan cabin steward, alurnya dari boarding day, put day, dan sea day. Semoga kalian ada bayangan untuk masalah pekerjaan di cabin steward. Dan juga ada satu lagi ya guys, biasanya itu cabin steward itu ya sebelum pergantian tamu, jadi 1 hari sebelum boarding day mereka itu biasanya berkumpul di lantai 2 atau di I-95. Mereka itu biasanya mengambil barang-barang milik tamu seperti alkohol ya, kebanyakan sih alkohol. Jadi tamu itu kan tidak boleh membawa minuman ke kapal pesiar. Jadi mereka itu, para tamu itu kalau pengen minum ya minumnya di kapal. Kalau mereka bawa minuman dari luar, nanti anak barnya itu dapat penghasilan dari mana? Jadi seperti itu ya logikanya. Dan kalau mereka itu atau tamunya itu membawa minuman, mereka misalnya ya, mereka membeli di luar ketika port day, mereka membeli di luar dan membawanya ke dalam. Jadi para tamu itu tidak boleh meminumnya di kapal pesiar. Jadi harus dibawa pulang. Jadi 1 hari sebelum boarding day, anak stay-at-home attendant itu berkumpul di I-95 dan mengambil barang-barang para tamu itu dan dikasih langsung ke tamunya. Pastikan kalian memberikan ke tamunya, jangan kalian taruh di kamar tamu ketika tidak ada tamu. Takutnya itu tamunya itu membawa anak kecil dan tiba-tiba meminum minuman itu, kan mereka nggak tahu, iseng-iseng misalnya, dan kalian pasti kena warning banana atau fire. Jadi kalian itu harus memberikan minuman itu ke orangnya langsung, ke orang tuanya langsung, jangan kalian kasih ke anaknya yang di bawah umur. Jadi kalau jadi cabin steward itu resikonya juga tinggi sekali ya. Jadi kalau walaupun masalah sepele, kalian itu harus benar-benar hati-hati dalam masalah pekerjaan. Nah kalau di kamar itu kan tidak ada kamera, dan kalian itu kalau ada wanita cantik di kamar kalian, misalnya kalian cowok, ada wanita cantik di kamar kalian dan kalian itu misalnya disuruh masuk, pastikan pintunya itu dibuka, pintu kamar tamunya itu dibuka, jangan ditutup. Jadi begitulah ya, kalau misalnya kalian ditanya misalnya sama tamunya dan misalnya diajak wi itu hati-hati, kalian itu bisa saja dijebak atau bisa saja tamunya suka sama kalian. Hati-hati, kalau tamunya itu tidak suka misalnya dengan mainan kalian dan tamunya komplain, ya kalian bisa saja dipenjara dan fire. Godaan yang paling berat itu ya ketika kalian menemukan tamu yang cantik dan mengundang. Karena di kapal pesiar itu ya gue bilang ya bebas banget ya. Jadi mereka itu memakai BH, celana dalam, jalan di koridor. Gue sebagai deck runner, gue kan nggak munafik itu ya. Gue punya mata, mereka jalan ya gimanain, gue lihat ya. Lihat biasa aja, jangan gitu ya. Lihat biasa aja, oh pakai gitu udah biasa seperti itu ya. Jadi kalau kalian baru-baru misalnya ya, baru-baru kalian jadi deck runner, jangan sampai kalian tergoda oleh hal-hal seperti itu. Apalagi cabin steward, kalian tuh yang megang kuncinya. Apalagi nanti kalian diajak gitu-gituan sama tamunya, jangan kalian coba-coba. Ingat yang di rumah. Itu saja pesan gue. Jangan sampai kalian melakukan harassment atau pelanggaran di kapal pesiar. Jangan sampai. Sampai jumpa lagi di next video guys. Bye bye.